Kenapa program yang terus menuai kritik ini masih dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana seseorang bisa bekerja dengan baik jika perutnya lapar? Bagaimana seseorang anak bisa belajar dengan baik jika sejak pagi belum makan? Bagaimana sebuah bangsa bisa maju jika sebagian rakyatnya masih harus bertarung dengan rasa lapar? Cita-cita memberi makan rakyat adalah cita-cita yang baik, tetapi cita-cita besar membutuhkan fondasi yang besar pula. Belakangan ini, mahasiswa kembali turun ke jalan. Di berbagai kota, mereka menyuarakan beragam tuntutan. Salah satunya cukup menarik perhatian, menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Pertanyaannya sederhana, kenapa program yang terus menuai kritik ini masih dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Untuk menjawabnya, mungkin kita tidak cukup hanya melihat angka anggaran, laporan ekonomi, atau perdebatan politik. Kita perlu mencoba memahami cara berpikir orang yang menggagasnya. Kita perlu masuk ke dalam alam pikiran Prabowo. Karena sesungguhnya MBG bukanlah ide yang muncul kemarin sore. Kalau kita menengok jauh ke belakang, jauh sebelum menjadi presiden, bahkan sejak Pilpres 2014, Prabowo sudah berbicara soal pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Waktu itu bentuknya bukan program makan bergizi gratis seperti sekarang. Fokusnya lebih kepada pemberian susu. Artinya apa? Ada satu hal yang konsisten dari Prabowo selama lebih dari 1 dekade. Ia percaya bahwa masalah gizi adalah masalah besar bangsa Indonesia. Jadi ketika hari ini MBG dijalankan, kita tidak sedang melihat proyek yang lahir karena kebutuhan politik sesaat. Kita sedang melihat sebuah gagasan lama yang akhirnya mendapat kesempatan untuk diwujudkan. Lalu pertanyaan berikutnya muncul. Kenapa Prabowo begitu ngotot? Saat pemilu 2024, banyak yang berpendapat bahwa MBG hanyalah investasi politik. Program ini dianggap sebagai cara untuk mempertahankan popularitas dan membuka jalan bagi kemenangan politik berikutnya. Namun ada satu hal yang menarik. Ketika kritik datang bertubi-tubi, ketika biaya program dipersoalkan, ketika ekonom mengingatkan resiko fiskal, Prabowo tidak mundur. Ia justru terus melanjutkannya. Padahal secara politik itu tidak selalu menguntungkan. Jika benar tujuan utamanya hanyalah elektoral, maka menghentikan atau mengurangi program saat kritik membesar justru lebih aman. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Karena itu, saya melihat argumen bahwa MBG semata-mata proyek untuk memenangkan pemilu berikutnya menjadi kurang kuat. Maka, mari kita mencoba berpikir seperti Prabowo berpikir. Sekali lagi, ini hanyalah asumsi saya, sebuah upaya untuk memahami cara pandang seseorang terhadap sebuah kebijakan. Kita mulai dari huruf pertama dalam MBG, M, makan. Prabowo lahir dari keluarga berada, bahkan bisa dikatakan sangat berada. Sejak kecil ia tidak pernah menghadapi pertanyaan yang bagi sebagian orang terdengar sederhana tetapi sangat menentukan hidup. Besok makan apa? Namun ketika dewasa, ia menjadi tentara, ia berkeliling Indonesia, masuk ke desa-desa terpencil, wilayah perbatasan. Ia melihat langsung realitas yang berbeda dari kehidupannya sendiri. Di sana ia menemukan satu kenyataan yang mungkin terus membekas dalam pikirannya. Bahwa bagi banyak orang, problem paling dasar dalam hidup adalah makan. Mungkin dari situ muncul pertanyaan dalam benaknya. Bagaimana seseorang bisa bekerja dengan baik jika perutnya lapar? Bagaimana seseorang anak bisa belajar dengan baik jika sejak pagi belum makan? Bagaimana sebuah bangsa bisa maju jika sebagian rakyatnya masih harus bertarung dengan rasa lapar? Dari titik itulah mungkin lahir keyakinan bahwa negara harus hadir memastikan rakyatnya untuk bisa makan. Lalu kita masuk ke huruf berikutnya yaitu B, bergizi. Karena ternyata makan saja tidak cukup. Seseorang bisa kenyang tetapi tetap kekurangan gizi. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan stunting. Banyak anak-anak tumbuh lebih pendek dari seharusnya. Banyak yang mengalami gangguan perkembangan karena kurangnya nutrisi pada masa penting pertumbuhan. Prabowo melihat itu. Dan mungkin rasa yang muncul di dalam dirinya adalah rasa sedih. Karena ia sendiri tidak pernah mengalami kondisi tersebut. Ia tumbuh dalam keluarga yang bisa menyediakan makanan terbaik.
Tetapi jutaan anak Indonesia tidak memiliki kemewahan yang sama. Maka menurut logika itu, negara tidak cukup hanya memastikan rakyat makan, negara juga harus memastikan makanan yang mereka konsumsi memiliki nilai gizi yang baik. Sampai di sini, sebenarnya tidak ada masalah. Makan bergizi. Dua tujuan yang sulit untuk ditolak. Bahkan bisa dikatakan niatnya sangat mulia. Tetapi persoalan mulai muncul pada huruf terakhir, yaitu G, gratis. Kata inilah yang menjadi sumber perdebatan terbesar. Karena sesuatu yang gratis bagi penerima tidak benar-benar gratis bagi negara. Ada biaya yang harus dibayar, ada anggaran yang harus disediakan, ada prioritas yang harus dipilih. Dan kritik terbesar terhadap MBG datang dari sini. Sebagian pihak menilai biaya program ini terlalu besar, mereka khawatir ruang fiskal negara menjadi sempit. Mereka mempertanyakan apakah uang sebesar itu seharusnya digunakan untuk sektor lain yang lebih mendesak. Disinilah saya melihat ada kemungkinan perbedaan. Prabowo lahir dari keluarga yang sangat mapan. Dalam lingkungan seperti itu, membantu orang lain, memberi makan orang lain, berbagi rezeki bukanlah sesuatu yang terasa berat. Karena sumber daya tersedia. Tetapi negara bekerja dengan logika yang berbeda. Negara harus menghitung pemasukan dan pengeluaran. Harus mempertimbangkan utang, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan banyak variabel lainnya. Dengan kata lain, semangat berbagi yang baik belum tentu otomatis cocok diterapkan dalam skala negara tanpa perhitungan yang sangat matang. Karena untuk bisa memberi secara gratis kepada jutaan orang secara berkelanjutan, sebuah negara harus memiliki kemampuan finansial yang luar biasa kuat. Maka mungkin jalan tengah yang bisa dipikirkan adalah bukan menghentikan tujuan besarnya, melainkan menyempurnakan caranya. Fokuskan program kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Anak-anak dari keluarga miskin, wilayah dengan tingkat stunting tinggi, daerah yang akses pangannya masih terbatas. Di saat yang sama, pemerintah juga harus bekerja keras memperbesar pemasukan negara, menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi nasional. Karena pada akhirnya cita-cita memberi makan rakyat adalah cita-cita yang baik, tetapi cita-cita besar membutuhkan fondasi yang besar pula. Mungkin itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari perdebatan soal MBG hari ini. Bahwa niat baik perlu dijaga, tapi cara menjalankannya harus terus diperbaiki. Sebab bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya, tapi juga bangsa yang mampu membiayai kebaikan itu secara berkelanjutan.